Jadi ada perpustakaan Katolik di sana, sampai saya itu ada, dulu kan ada buku Gosbam, ya, ada buku-buku cerita menarik lainnya, ya itu ada semua di perpustakaan Katolik. Sampai saya baca Injil. Ketika bapak saya tahu, saya dimarahin habis-habisan. Sampai saya dibilangin, kamu masih hafal syahadat toh? Ya masih, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini The Talk sudah berada di segmen cerita masa kecilku, di mana di segmen ini kita akan mendengarkan cerita masa kecil para pembicara, yang dimana cerita tersebut bisa memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengarnya. Sudah hadir bersama kita Bu Uyun selaku Guru IPS SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Terima kasih Bu Uyun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di The Talk hari ini. Ya, sama-sama. Oke, sama seperti pertanyaan ke pembicara lain nih Bu, boleh dong Bu ceritakan masa kecil Bu Uyun ketika sekolah? Oke, masa kecil saya ya berawal dari TK. TK saya di TK Aisyah 1 Wonogiri. Di situ saya sering diikutkan untuk lomba nari, kemudian gerak dan lagu seperti itu. Kemudian untuk SD-nya saya bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri juga, dimana di situ saya juga sering untuk lomba nari, tapi juga enggak pernah juara gitu. Kemudian di SMP saya di SMP Negeri 2 Wonogiri. Nah di situ saya ikut ekskul marching band. Nah, saya ikut ekskul marching band. Kemudian waktu SMA saya ikutnya karawitan dan juga rohis. Saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Wonogiri. Kemudian setelah di SMA saya melanjutkan kuliah di UNS jurusan Pendidikan Ekonomi. Seperti itu. Oke, kira-kira model pendidikan yang diterapkan orang tua Bu Uyun kepada Bu Uyun itu seperti apa Ibu? Kalau orang tua menerapkan pendidikan di rumah itu lebih ke disiplin dan tanggung jawab. Misalkan saya diwajibkan untuk bangun pagi itu sedari TK Mbak. Jadi jam subuh itu harus wajib bangun pagi, kemudian sholat, kemudian membantu beres-beres dan lain sebagainya. Kemudian kan kebetulan di rumah itu kan ada toko, jadi saya diajarin tanggung jawab. Jadi setelah pulang sekolah itu saya membantu orang tua saya di toko sambil mengerjakan PR itu. Jadi manajemen waktu, diajari manajemen waktu juga. Terus hal kecil lain juga yang diajari orang tua itu ini Mbak, manajemen keuangan. Jadi dari mulai SMP, kalau SD kan ngasih uang sakunya setiap hari. Nah kalau untuk SMP itu diajari seminggu sekali. Jadi gimana caranya kita memanajemen diri kita dalam masalah keuangan. Nah itu nanti sangat berguna ketika sudah dewasa gitu. Oke, baik. Hal yang paling berkesan yang kayaknya nggak mungkin dilupakan Bu Uyun ketika masa sekolah itu apa ya Bu? Banyak sekali Mbak, banyak sekali, tapi ada yang berkesan itu waktu kecil ya. Waktu kecil itu saya itu susah sekali membaca. Jadi saya agak ketinggalan membaca di kelas 1 SD. Jadi teman-temannya sudah bisa baca, nah saya belum bisa baca. Nah karena saya itu tidak ingin ketinggalan dengan teman-teman saya kok sudah bisa belajar, sudah bisa membaca buku yang bagus-bagus, kok saya belum. Akhirnya saya memaksakan diri saya ketika kelas 1 SD itu saya belajar malam-malam. Ya, belajar malam-malam. Terus jadi ketika sudah waktunya tidur, saya curi-curi waktu untuk belajar sendiri. Itu kelas 1 SD. Nah, sampai saya bisa membaca secara otodidak. Jadi kan ada buku yang dibawa ke rumah. Nah, itu saya pelajari sendiri. Sampai saya bisa baca. Nah, dari bisa baca itu akhirnya saya punya hobi membaca. Karena saya tidak mau ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Nah, ketika hobi membaca itu berlanjut dari SD itu ketika ada dulu bantuan buku dari pemerintah, itu ada buku-buku baru, itu saya baca semuanya. Gitu nggih. Jadi saya kalau pulang itu bawa buku, saya baca di toko sambil nungguin toko
bapak ibu saya itu sambil saya baca, sambil saya ngerjain gitu. Berlanjut ke SMP, buku di perpustakaan itu yang saya suka itu udah habis semua saya baca. Sampai akhirnya di perpustakaan Wonogiri pun, di perpustakaan daerah Wonogiri kok nggak ada yang seperti selera saya. Nah ini cerita lucunya adalah saya itu mencari buku yang saya sukai itu sampai ke perpustakaan Katolik. Jadi ada perpustakaan Katolik di sana, sampai saya itu ada, dulu kan ada buku Gosbam, ya ada buku-buku cerita menarik lainnya, ya itu ada semua di perpustakaan Katolik. Sampai saya baca Injil, sampai saya buku begitu. Terus saya juga berkomunikasi dengan biarawati di sana, dengan Romo yang ada di sana gitu. Jadi waktu itu ya saya bolak-balik masuk perpustakaan. Nah, yang lucunya di sini adalah ketika bapak saya tahu, saya dimarahin habis-habisan. Sampai saya dibilangin, kamu masih hafal syahadat toh? Ya masih gitu kan. Akhirnya saya dibilangin sama bapak saya, intinya kalau mau ke sana ya nggak apa-apa, tapi tahu ya kamu tuh Islam. Nah itu yang masih membekas sama saya sampai saya tuh berburu buku tuh kemana-mana, karena memang kalau zaman dulu kan HP mungkin masih jarang ya. Saya pun sampai SMA tidak ada HP, itu belum marak seperti sekarang. Jadi konten bacaan online tuh nggak ada. Kalau sekarang kan tinggal lihat dimanapun, kita bisa menggali sumber bacaan dari manapun lewat online. Tapi kalau zaman dulu tuh buku tuh kayaknya berharga banget gitu. Makanya saya sampai cari-cari kemana-mana. Itu yang paling berkesan buat saya. Gitu. Pelajaran yang paling disenangi Bu Yun ketika masa sekolah itu apa? Ekonomi sama sejarah. Menjadi guru IPS ini memang cita-cita dari kecil atau secara mendadak sih Bu? Kalau cita-cita jadi guru itu mulai dari saya SMA sudah pengen jadi guru. Karena pikiran saya kalau jadi guru itu ketemu sama orang-orang yang muda dan orang-orang yang fresh gitu. Itu cita-cita saya. Terus kalau untuk IPS itu sebenarnya mendadak ya Mbak, karena saya kan sukanya ekonomi. Nah, passion saya di pelajaran ekonomi, saya lanjutkan. Alhamdulillah saya dapat beasiswa di UNS, saya masuk jalur undangan, jadi tanpa tes. Kemudian di situ keluar kan titelnya guru ekonomi harusnya, tapi karena di karena di SMP itu diharuskan untuk mengajar IPS terpadu, jadi tidak hanya ekonomi saja. Ya sudah, saya mengajar ekonomi, otomatis secara tidak langsung saya harus belajar geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, seperti itu. Itu selama mengajar menjadi guru IPS itu ada nggak sih Bu trik khusus untuk menyampaikan materi? Kalau trik belajar IPS itu kan identik dengan materinya sangat banyak, bacaannya sangat banyak juga. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memahami sejarah. Contoh kalau misalkan sejarah waktu SMP ya, saya waktu SMP, waktu Mbak Nadia juga SMP, itu kan pernah saya ajarkan untuk komik sejarah. Nah, komik sejarah itu bagaimana caranya siswa itu memahami materi sejarah melalui komik yang dibuat. Jadi kan anak-anak itu kan tipikalnya beda-beda. Ada yang senang membaca, ada yang tidak senang membaca, ada yang suka menggambar, ada yang tidak suka menggambar. Nah, itu kita fasilitasi. Oh, kalau yang senang menggambar ya sudah kita kita sampaikan sejarah materinya sedikit saja, kemudian kita fasilitasi anak untuk buat komik sejarah. Kemudian kalau sebelum pandemi ya Mbak ya, sebelum pandemi itu Bu Uyun pernah ngasih trik ke anak-anak itu drama sejarah. Itu seru sekali Mbak. Jadi Bu Uyun hanya ngasih konsep, kemudian mereka berkelompok, kemudian mereka menentukan aktornya siapa. Misalkan pas materi proklamasi kemerdekaan. Nah, ada yang jadi Soekarno, ada yang jadi Hatta, ada yang jadi siapa. Nah, itu ketika kita belajar lewat kelompok-kelompok di drama sejarah itu kan lebih enak ya Mbak, lebih enak. Oh, teman-teman kita tampil, kemudian oh materinya ini. Nah, itu kan lebih lebih enak
kita lihat. Jadi kalau Bu Uyun sebagai guru IPS ya ketika menyampaikan materi ya itu tadi bervariasi, ya kadang pakai kartun, pakai drama sejarah, kemudian kadang juga ceramah gitu ya. Kadang kita harus membaca karena literasi anak zaman sekarang itu kan harus dipush terus, harus ditekan terus gitu nggih. Kalau tidak ya sudah kita nanti akan ketinggalan gitu. Itu kalau IPS sejarah. Kalau ekonomi itu lebih kepada penerapan dari dari materi, kemudian disampaikan Bu Uyun bisa melalui diskusi, bisa juga melalui tanya jawab seperti itu. Oke, hal yang paling bikin senang ketika mengajar IPS itu apa ya Bu? Yang paling saya senang ketika anak itu bisa bisa mengembangkan diri. Jadi dia tahu materi IPS, kemudian dia penasaran dengan materi itu, kemudian dia browsing sendiri, dia mengembangkan sendiri pengetahuannya. Itu yang paling saya sukai. Jadi anak itu senang dengan materi dan berkembang materi tersebut. Jadi pemahaman si anak itu penuh gitu. Jadi saya menyampaikan, si anak itu menerima dan mengembangkan. Itu yang paling saya banggakan. Oke, ada nggak sih Bu bab di IPS itu yang menurut Ibu itu susah? Kalau di setiap pembelajaran mesti ada bagian-bagian yang susah, nggih. Tapi di sini kita lihat di dalam satu ayat Al-Qur'an itu innamal usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi apapun materinya, kalau kita mau baca, kita niati bismillah, kita niati untuk belajar, pasti semuanya akan terasa mudah kok. Gitu. Oke, sebagai penutup nih Bu, kira-kira pesan untuk siswa agar selalu semangat belajar itu apa ya Bu? Kalau mau semangat belajar, kalau Bu Uyun motivasinya kita itu lahir di dunia itu tujuannya untuk apa sih? Gitu kan? Pertama dan utama ayat Al-Qur'an yang turun itu apa? Iqra. Nah, Iqra, bacalah. Ya sudah, mari kita membaca, mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan ketika ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita, menjadi bekal kita nanti. Gitu nggih, menjadi bekal kita nanti di masyarakat, karena kita hablum minallah dan hablu minanas gitu nggih. Jadi tetap semangat belajarnya, kemudian tolong belajar itu bukan sebagai paksaan, tapi kita seseorang yang haus akan ilmu. Jadi hauslah akan ilmu, kemudian kita juga punya tanggung jawab sama orang tua kita. Gitu nggih. Jadi kalau kita mau males-malesan belajar, ingat ada orang tua yang harus kita banggakan, harus ada orang tua yang yang membantu kita, yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk meraih segala sesuatu. Jadi tetap semangat dan fighting. Oke. Demikian obrolan santai dari kami. Semoga dengan adanya obrolan ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.